Halo semuanya, perkenalkan saya Rahel. Sekarang saya akan menjalankan berbagai skenario dari berbagai proses transaksi yang terjadi di perusahaan PT Generasi Mandiri yang menjual sepeda. Mari kita tonton videonya. Pertama-tama saya sudah buat database baru, yaitu ada di UTS ERP 2021 yang tidak ada demo datanya. Oke, lalu kita login sebagai admin. Oke, nah sekarang kita setup, kita install dulu yang perlu, itu ada inventory dan lain-lainnya. Nanti saya skip langsung ke ketika saya sudah menginstall semua aplikasi yang dibutuhkan di case kali ini. Kalau ini masih hanya ada inventory aja, nanti kita lihat semuanya akan apa yang diperlukan akan terdownload. Oke, nah ini sekarang saya sudah mendownload beberapa yang dibutuhkan ya. Ada konteks, sales, purchase, inventory, accounting, apps, dan settings. Sekarang saya akan men-setup dulu company-nya sesuai dengan yang di soal. Langsung aja ke menu company. Oke, nah ini sekarang saya akan men-setup company-nya. Yang pertama namanya adalah PT Generasi Mandiri. Lalu jalannya di sini. Oke, ini company. Oke, kita save dulu aja. Kita juga akan balik lagi, kita settings account-nya. Sekarang saya mau settings usernya dulu. Ya, sebelum itu kita aktifkan lagi ya si developer mode-nya selama men-setup. Oke, kita aktifin yang multiple unit of measure. Dan multiple stock location. Oke. Nah, untuk ini semuanya udah di manager ya. Nah, selain administrator, kita juga akan membentuk user-user lainnya yang nanti akan berperan di case-case transaksinya. Yang pertama ada oke, nanti saya akan skip aja pembuatan akunnya dan akan saya tampilkan ketika sudah dibuat.
Tadi udah saya setup ya si company-nya. Oke. Selanjutnya bank account. Oke, mungkin si chart of account dulu ya, nggak apa. Nah, ini kan masih ada yang bawaan dari sebelumnya ya. Pertama-tama, oke, nah kita kan akan menghapus ini, cuman ini pasti akan error, jadi kita harus mengunlink dulu. Pertama kita ke setting, kita activate developer mode. Oke, ke setting lagi, technical, company properties. Oke, nah ini kita lihat dulu semuanya, kita ekspor dulu karena kita mau update, jadi semua data dari sini yang ada value-nya itu mau kita hapus. Ini kita bilang aja kita mau kita coba ekspor dulu aja. Value-nya kita hapus semua. Nah, ada value ini kita semua harus hapus karena ini kayak nge-refer ke sesuatu. Oke, kita hapus semua. Oke, ya. Kita klik save lagi. Oke, sekarang kita import. Nah, sekarang filenya udah hapus semua. Oke, kita klik atas import. Oke, kita import. Selanjutnya ada di accounting, yaitu tax-nya. Sama ya, kita yang ada ini tax account dan tax account credit notes ini akan dihapus semua. Caranya mirip sama yang tadi, jadi saya skip saja, nanti setelah sudah dirapikan saya tampil lagi. Oke, ini udah semuanya kita hapus ya ininya. Sekarang kita ke jurnal. Selanjutnya kita akan menghapus link yang ke jurnalnya. Kita import dulu, kita ekspor dulu. Yang default credit account-nya sama default debit account-nya kita ekspor juga untuk di-update. Di sini kita edit yang bagian
default accountnya. Just in case. Oke, kita upload lagi. Oke, kita import. Oke, sekarang kita akan menghapus si chart of account bawaan dari Odoo-nya. Oke, kita import. Sekarang kita akan import semua account-accountnya. Tes dulu. Oke, since valid, then click import. Ini 63 semuanya udah berhasil record. Oke, kan kita udah setup si account-accountnya. Sekarang kita configure lagi si jurnalnya untuk lebih update lagi. Di journals, dimana untuk customer invoice defaultnya itu adalah receivable. Lalu untuk vendor bills adalah payable. Nah, karena kita pakai petty cash, kita akan ubah aja ya si cash ini. Kita ubah yang tadinya cash, kita ubah jadi petty cash, dan kodenya juga kita udah ganti untuk yang dari petty cashnya ini juga sama kan ya. Kita save. Kita bisa cek juga ya di ada keganti. Oke, sekarang kita akan input data bank. Itu udah di konteks. Selanjutnya kita akan mengimport bank. Oke, Muamalat dan Permata Syariah untuk keperluan yang berbeda-beda. Kita sudah di accounting, configurations, dan bank account. Kita import dulu. Oke, kita save. Kita tes dulu ya. Oke, kita import. Ini kan ada 2 tambahan baru ya. Mungkin ini baiknya kita ganti kali ya namanya. Nah, kita ubah aja jadi untuk makanan. Oke, nanti kan kayak kurang enak dilihat ya.
makanya kita mungkin perlu ganti di jurnalnya. Ini untuk jurnal Permata Syariah. Sekarang kita lihat ke jurnalnya lagi. Ini lihat aja. Ini di Permata Syariah. Kita save. Lanjut. Tadi selain itu yang ini adalah berarti bank. Kita klik save. Jurnal. Sekarang jurnal udah tambahan nih si Bank Permata Syariah, Bank Muamalah. Kita akan mengimport partner dari kontak. Kita import. Oke, kita tes dulu. Kita import langsung. Nah, sekarang kita akan menginput beginning balance-nya. Itu bisa dipakai journal entries. Kita masukin sekaligus. Oke, sekarang kita di journal entries. Kita import ini. Gimana sih? Kita coba tes dulu. Oke, kita import. Kita lihat dulu ya, ini belum di post. Ada di 2 page. Totalnya harusnya balance sama. Kalau udah oke, baru kita post. Oke, sudah post deh. Kita akan ada inventory adjustment ya, terkait pergerakan tadi. Selanjutnya akan ada adjustment untuk inventory tadi. Langsung import aja, datanya udah ada. Ini kita ganti jadi counting date. Terus ini ini udah di import, ini di do not import aja. Oke, ini bisa langsung dites aja dulu dan valid. Jangan lupa untuk di post juga. Sekarang kita akan validate. Oke, udah ke validate. Kalau kita di pembuatan transaksi, yang pertama adalah yang dilakukan oleh kasir PT Cash, yaitu Sinta. Dia punya alamat email sendiri ya. Nah, sekarang login. Oke, jadi Sinta ini akan bertugas membayar biaya pengiriman barang ya, menggunakan petty cash. Jadi langsung kita buat aja di journal entries-nya, yaitu pada tanggal 12
2 April reference-nya VK. Terus jurnalnya di PT Cash. Oke, ini akunnya karena dia memberikan pembayaran, berarti ada PT Cash berupa kredit sebesar 625.000. Dan karena ini bayaran angkut pengiriman penjualan, berarti kan termasuk expense untuk penjualan. Nah itu masuknya di sini transportation out. Oke, kalau udah kita pause. Kita klik oke. Terus yang selanjutnya ini adalah pembayaran menggunakan PT Cash lagi. Pembayaran menggunakan PT Cash lagi untuk maintenance expense. Jadi pada tanggal 3 April jurnalnya di PT Cash. Ini untuk maintenance karena service rutinnya. Oke, kita pause. Oke, sekarang giliran Bu Elia yang akan memberikan keputusan untuk pemberian cash keluar. Jadi saya login sebagai Bu Elia sebagai kepala bagian keuangan, dan beliau akan memberikan pembayaran Oke, ini masuknya karena pembayarannya sebesar 940.000 akan dikenakan melalui PT Cash. Jadi jurnalnya adalah PT Cash. Karena ini adalah pembayaran iklan, jadi pembayarannya menggunakan bank ya, Bank Permata Syariah. Untuk di debitnya adalah advertising expense. Ini seharusnya adalah Bank Permata Syariah. Oke, lalu kita post dan tanggal 5 April. Oke. Buka transaksi PT Cash lainnya. Oke, ini ya, misalnya pembelian peralatan kantor.
lagi pada tanggal 8 April, terus referensinya VK. Jurnalnya adalah petty cash. Accountnya petty cash untuk yang kredit sebanyak 380.000. Lalu karena ini beli peralatan kantor, berarti di sini merupakan office supplies. Ini adalah office supplies. Oke, petty cash untuk orangnya Sinta. Oke, kita post. Kita lewat dulu. Oke. Ini dapat cash lagi ya, itu pembayaran kepada supermarket. Kita lihat lagi, ini tanggal 11 April. Ini petty cash. Karena pembelian berarti jadi berkurang sebanyak 25.000. Lalu pembelian kopi gula ini pengeluaran kantor aku oke, 430.000 menggunakan petty cash. Kita post. Oke, let's save. Tadi untuk yang 15 transaksi yang termasuk dalam petty cash. Sekarang kita move lagi untuk yang menggunakan kas biasa. Nah, untuk kali ini kita mendapatkan uang dari pelunasan piutang yang masuk ke kita. Oleh karena itu, kalau akan masuk ke Bank Muamalat, kita klik lagi aja pada tanggal 8 April. Referensinya jurnalnya di Muamalat. Oke, itu dengan sebesar 14.000. Terus jadi account payable berkurang ya. Kita mendapatkan uang dari pelunasan piutang yang masuk ke kita. Oleh karena itu, kalau masuk ke Bank Muamalat, kita klik lagi aja pada tanggal 8 April. Referensinya jurnalnya di Muamalat. Oke, itu dengan sebesar 14.000. Terus jadi account payable berkurang ya kita. Oke, fenomena masuk, kita close.
di sini untuk account pemberi kreditnya adalah Bank Permata Syariah sebanyak 5 juta. Sedangkan untuk si penerimanya adalah si PT Cash. Oke, lalu kita save dan di post. Tambah lagi untuk pembayaran PPN. Nah, ini sebenarnya ada akunnya sendiri karena ini pembayaran menggunakan cash dan dia bukan ini hutang nih, berarti ini pembayaran cash itu adalah pembayaran kas negara tapi menggunakan ini merupakan hutang ya, jadi pembayaran ini cashnya itu menggunakan si bank muamalat, jadi jualnya dari bank muamalat, referensinya ada di sini, dan pembayaran terjadi tanggal 9 April. Untuk akunnya sendiri ini ada ya terkait yang pertama dulu si bank muamalatnya ini, dia kreditnya sebesar 14 juta. Terus untuk kas negara ini 4. Oke, di sini ya value added tax. Oke, kalau udah kita save, kita post. Oke, ini terakhir nih yang dibantu oleh Bu Eli ini. Jadi ada lagi pembayaran hutang, berarti dari bank muamalat lagi pada tanggal 10 April. Referensinya oke. Untuk kereta again ada di bank muamalat 51. Untuk penyimbangnya ini payable ya. Oke, lalu kita save dan jangan lupa untuk di post. Selanjutnya kita akan menjalankan transaksi penjualan kepada salah satu klien kita, yaitu PT Bakti. Nah, pertama saya sudah login dulu nih sebagai Soraya atau tim sales. Oke, kita langsung aja login. Oke, kita buat dulu quotation-nya. Customer adalah PT Bakti. Produknya ada sepeda 1. Sepeda 1 sebanyak 15. Dan ada sepeda 2 15 juga. Terus selanjutnya ada sepeda 3. %10 ya, jadi kita tambahin taxesnya 10%. Oke, langsung aja kita create, kita save, kita
kita akan mengirimkan si quotation ini menggunakan email untuk PT Bakti. Kita send. Setelah itu kita confirm. Oke, kalau sudah kita send aja sih invoice-nya. Oke, ini udah dibuat ya. Oke, lalu kita register payment-nya supaya nanti masuk ke reconcile. Nah, untuk adalah kita akan melakukan pembelian. Ini di sini dokumennya tuh dari PT Roda Berputar menjual barang ke kita, berarti kita melakukan pembelian atau purchasing. Nah, sekarang kita login dulu pakai staff purchasing. Terus kita ke purchase, kita create vendor itu dari PT Roda Berputar. Terus produknya adalah sepeda 3. Dengan jumlahnya sebanyak 50 unit. Ada taxnya 10%. Salah, ini 50. Dengan unit price-nya adalah oke. Langsung aja kita send by email. Oke, kita confirm ordernya untuk jadi PO. Oke, ini saya set dulu. Ini sekarang kita confirm ordernya. Oke, dan udah berubah menjadi purchase order. Tuh, ini sampai sini aja, sampai purchase order aja. Oke, yang selanjutnya adalah kita melakukan selanjutnya kita juga melakukan penjualan lagi ya untuk PT Berdikari. Saya sudah login sebagai seorang sales. Lalu kita create lagi salesnya, kali ini untuk PT Berdikari. Produknya yang sepeda 1 itu ada 5. Jangan lupa teksnya. Terus untuk sepeda 2 ada 5 juga. Untuk sepeda 3 ada 20. Nah, total udah sama ya. Oke, kita send by email.
Kalau udah kita confirm. Oke, sekarang sudah menjadi sales order. Selanjutnya kita akan mempraktekkan transaksi yang ini ya. Jadi ada pembayaran hutang kepada salah satu vendor kita, dan kita juga kena denda nih. Nah, ini kayak gimana kalau di journal entries-nya. Oke. Oke, nah ini tempatnya sekarang kita tambah aja dulu. Date-nya di 3 April. Terus reference-nya jurnalnya yang pertama. Oke, nah ini kan pembayaran utang ya. Kalau pembayaran utang itu menggunakan jurnal Bank Muamalat. Oke. Nah, yang di pertama kita keluarin dulu si Bank Muamalatnya. Kredit di 47.500.000. Terus untuk yang sebaliknya adalah account payable-nya. Oke, nah ini kan ini hutangnya nih. Kalau denda itu beda lagi. Jadi dendanya sama, pakai Bank Muamalat juga. Tapi untuk yang sebaliknya ini bukan payable, melainkan late fee expense. Jadi pengeluaran karena pembayaran denda yang telat. Oke. Ini semuanya sama di jurnal Bank Muamalat. Kalau gitu, lalu saya klik post. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penerimaan cek BCA atas pelunasan piutang. Jadi ini pemasukan ya. Tanggal 4, jurnalnya untuk pemasukan berupa piutang itu kita masukin dulu aja referensinya. Nah, jurnal ini adalah Bank Muamalat juga untuk penerimaan. Oke. Nah, ini Bank Muamalatnya bertambah berarti 56. Lalu yang berkurang adalah receivable-nya. Yep. Nah, ini untuk dendanya juga sama. Untuk denda muamalatnya bertambah dengan dendanya itu sebanyak denda yang pemasukannya sebanyak 50. Nah, dendanya yang berkurang adalah di late fee income-nya. Collected. Oke. Yang totalnya udah sama. Langsung aja kita post. Sekarang kita akan sudah banyak melakukan transaksi ya, kita akan melihat reportingnya. Yang pertama ada di balance sheet. Kita punya all entries, kita lihat history debit kreditnya.
langsung ke ini ya. Oke, selanjutnya adalah profit and loss. Oke. Nah, yang terakhir ini kan cash flow ya, itu belum ada, jadi kita perlu ngebuat lagi. Kita akan membuat si cash paid for operations-nya dulu. Ini variannya adalah cash flow statement. Nah, tapi tanpa dia account-account, karena kita ingin masukin account-account apa aja sih yang masuk ke cash paid for operations. Jadi ini expense atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk operations. Oke. Ini ya, nah ini kita klik save. Ini kan udah paid-nya, sekarang kita buat lagi yang case receipt. Kita buat case receipt for operations. Karena cash flow statement lagi. Tapi account kita pemasukan dari operations kita itu apa aja. Nah, ini pemasukan ya. Oke. Sekarang untuk yang financing, kita bikin lagi cash paid for financing. Tadi udah speednya. Oke, ini ya dividen. Sekarang case receipt. Ya, itu kita udah buat. Sekarang kita lihat lagi si cash flow statements-nya. Bisa buka apa aja, misalnya profit and loss. Nanti pilih yang cash flow statements. Oke, kita print. Kita open. Oke. Di ini ya, untuk si cash flow statements-nya.